Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Kebetulan saya dari kelas TKIB. Di sini saya akan membuat sebuah arsitektur jaringan dengan menggunakan server. Nah, kita sudah lihat di sini adalah sebuah arsitektur jaringan dengan beberapa server. Ada DHCP server, terus ada web server, ada DNS server dan MS server. Nah, di sini saya tidak akan terlalu rinci untuk bisa membuatnya karena untuk memakan waktunya juga. Tapi saya akan ngejelasin tahapan-tahapannya untuk membuat sebuah arsitektur jaringan menggunakan server. Yang pertama, di sini kita buat dulu DHCP server ya. Ini tuh arsitektur jaringan dengan 2 segmen. Nah, pada segmen pertama terdiri dari 5 komputer. Terus yang di segmen kedua ada juga 5 komputer. Nah, lalu pada segmen pertama itu kita buat dulu nih DHCP servernya. Kita buat di end device, terus klik generate yang ini. Nah, terus kita buka. Nah, tentuin sebelum mulai, terus kita klik desktop, kita tentuin IP-nya, IP address-nya. Nah, lalu setelah ditentuin IP address-nya, subnet-nya, default gateway-nya kita samain di subnet 1, itu 192.168.51. Setelah itu kita klik service, klik DHCP. Nah, kita masuk ke DHCP, kita masukin default gateway yang tadi itu, terus kita masukin juga setelah IP address-nya mulai dari apa. Nah, karena tadi kita menggunakannya tuh 5 komputer, maka maksimum namanya kita 5 aja, tapi bisa lebih juga. Terus udah itu kita konfigurasi. Setelah tadi di service pada server, kita konfigurasi pada masing-masing komputernya dengan cara desktop. Nah, awalnya tuh statik, kita pindahin ke DHCP, jadi kayak gini. Nah, itu menandakan bahwa request successful. Berarti dari pemindahan statis ke DHCP itu berhasil. Itu semua komputer dari mulai L1, L2, L3, L4, L5 dilakuin sama. Lalu kita coba ya. Pada segmen yang sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari L1 kita coba ke L3. Ini berhasil. Lalu kita coba dari L1 ke segmen yang berbeda.
Di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan dari L1 ke L7 yang ada di segmen 2. Ada yang tidak konflik, atau juga bisa kita cek seperti ini. Ini bakal ada bacaan sukses dari R1. Lalu setelah itu kita buat juga, jadi untuk masing-masing segmen kita buat server DHCP. Yang tadi kita buat server DHCP 1, lalu kita buat juga DHCP segmen 2. Caranya sama, kita buat dulu IP address-nya pada server tersebut, tentuin default gateway-nya. Ini default gateway segmen 2 ya. Terus selanjutnya kita sama kita copy migrasi dari statik pindah ke DHCP seperti itu. Terus selanjutnya kita buat server web. Nah, seperti tadi kita klik embed device yang di sini, lalu kita klik yang ketiga. Jadi seperti ini, kita sambunginnya pakai kabel yang ini. Dari itu pertama kita tentuin lagi juga IP address pada server. Kita nyentuhin IP address 192.168.5.8. Ya, default gateway-nya karena kita di sebelah segmen 1, berarti kita nggunain 192.168.5.1. Terus setelah itu kita klik service. Nah, di sini kita klik HTTP. Lalu kita ke index HTML, klik edit. Nah, di sini kita beri sebuah coding seperti ini. Nah, di sini ada manajemen jaringan. Itu bisa kalian ubah atau kalian ganti. Kita coba tambahin aja ya. Ini dengan TKID. Setelah itu kita klik save. Lalu kita coba. Di segmen 1, L1, klik web browser. Nah, di sini ini tuh kita tulis IP address pada server yang tadi di web server. Tadi tuh kita gunain IP address yang 192.168. Sekarang kita coba di komputer L1 92.168.5.8. Nah, tulisan yang tadi langsung muncul manajemen jaringan TKIP. Itu di komputer L1 di segmen 1, karena emang servernya ada di segmen 1. Lalu kita coba di komputer 7 segmen 2.
apakah bisa berhasil. Klik web browser, lalu tulis IP address server web 192.168.5.8. Nah, ternyata berhasil ya, terhubung. Nah, setelah itu kita coba buat lagi, yaitu server DNS server. Nah, kan tadi tuh kalau kita pakai web server itu kita pas di web browser kita cuma ngelik, kita harus ngetik IP address pada servernya. Nah, kalau misalkan kita buat server DNS server, kita bisa ngubah. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik IP address-nya, tapi kita bisa ngubah namanya. Dengan cara kita buat lagi, klik seperti yang tadi, end device, terus yang urutan yang ketiga, lalu nah di sini pertama juga kita jangan lupa pilih alamat IP address-nya. Sini kita ngegunain 192.168.69.86 karena ini di segmen 2. Jadi kalau misalkan di segmen 1 kita pakainya 5, kalau misalkan di segmen 2 kita pakainya 6. Lalu setelah itu kita klik service, terus klik DNS. Nah, di sini kita atur, kita buat yang ditentukan. Misalkan untuk IP address 192 ini tuh kan 192.168.5.7 itu IP address DHCP. Nah, kita buat terus kita kasih nama DHCP 1tki.com. kita kliknya di sini. Nah, kita klik di sini, terus masukin addressnya seperti itu. Sama ini tuh nama-nama server deh. Kita ada 5 server, jadi kita tulis untuk server DHCP 1, DHCP 2, DNS 9 pakai 69, email sama web 58. Nah, setelah itu kita klik save, lalu kita coba lagi di L6, klik web browser. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik IP address, tapi kita ngetik link yang tadi, yaitu misalkan kita ke web tadi, berarti web.tki.com. Ternyata berhasil seperti itu di posisi segmen yang sama. Jadi kita buat server di segmen 2 dan kita coba di komputer segmen 2, lalu kita coba di komputer segmen 1, apakah bisa berhasil. Kita desktop, klik web browser, lalu klik web.tki.com. Kita coba
bawah ya. Kita coba di progresnya dikecilkan lagi. Di web.tki.com. Nah, ternyata berhasil. Oh ya, lupa untuk setelah tadi di setting, jangan lupa kita harus atur dulu DHCP server, terus kita ke service gitu. Nah, kita jangan lupa masukin DNS server di sini. Itu tuh kalau aslinya tuh ini 00, kita isi dengan IP address pada server tersebut. Jadi karena ini IP address-nya di segmen 2, jadi 192.168.69. Itu kita klik save. Lalu kita coba. Terus yang terakhir kita buat email server yang sama. Untuk sebuah server tadi end device, lalu yang urutan ketiga ini klik pilih, terus klik kita buat dulu desktop IP konfigurasi. Karena ini di segmen 1, jadi ininya 5 seperti itu. Terus informasinya otomatis default gateway-nya di 1916851 gitu. Lalu untuk konfigurasinya klik service, terus pilih email. Nah, kita isi domain name-nya bebas, jadi kalian mau di sininya nama kalian, yang penting bisa jelas lah. Di sini saya menggunakan tki.com, terus kita klik save. Nah, jangan lupa ini juga harus on. Nah, di sini ada user sama password. Jadi berapa email yang kalian butuhin. Misalkan saya kan ada 10 komputer. Nah, saya buat R1, R2, R3 gitu. R1 dengan kasih password 1, R2 kasih password 2, seperti itu. Ya, klik ini untuk nambahin. Nah, setelah itu kita keluar, kita konfigurasi lagi di komputernya. Kita klik desktop, pilih email, lalu konfigurasi. Nah, berhubung ini sekarang klik R1, kita kasih username R1, masukin email addressnya r1@tki.com, domain name kayak yang tadi. Terus kita masukin incoming mail server. Incoming mail server itu yaitu IP address pada server email. Jadi kita tulis kembali di sini. Nah, yang tadi kita buat username, kita kasih di sini R1 sama passwordnya. Lalu kita klik save. Itu. Begitu seterusnya. Kita lakuin itu pada R1, R2, R3, R4 sampai 10. Nah, tadi kita buat 10 password. Lalu kita coba kirim email, kita compose, kita tentuin di komponen mana kita mau ngirim. Kita coba di sama segmen, jadi kita di R2 kita kirim ke R4.
halo L4. Kita send. Setelah itu kita coba lihat di komputer L4. Komputer L4 kita lihat. Kita klik desktop, pilih email, Cipher. Nah, ada email masuk dari L2 subjeknya tes yang tadi halo L4. Kita coba balas replies I2 kita cek kembali di L2 dengan save from L4. Dibalas hi L2. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk kirim email untuk satu segmen. Kita coba kirim email ke beda segmen, yaitu segmen 2. Kita coba kirim dari L2, komputer L2, satu email compose to L9 @tki. Subjeknya percobaan. Hai, halo, kita coba send. Coba send, close. Kita cek di ternyata belum dikonfigurasi. Nah, seperti ini nih. Kita coba di R6 aja. Kita coba di R6. Ini kebetulan ada yang belum dikonfigurasi. Kita coba konfigurasi. Sini kita tulis L8 sama address L8 @tki. Contohnya kita 192 misalnya L8 passwordnya 8. Jadi kita bahas dulu. Kita coba kirim ke L1. Itu kita coba cek di L1. Besok ini ada jam 2. Cek. Itu L8.
pasti mungkin sedikit saya, maaf apabila ada kesalahan. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan kenapa saya bikin jadi kayak gini, karena untuk memfokus waktu juga. Jadi saya biasanya cuma singkat yang udah jadi gitu. Cukup sekian video dari saya. Dari topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.